Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan. Mengucap syukur bisa kembali menemani Bapak Ibu dalam renungan Sabda Sadik pada pagi hari ini. Tema hari ini adalah hati yang diubahkan. Hari Selasa yang lalu Ibu Lucy sudah berbagi tema bagaimana kita menjadi seseorang yang baru, yang lama sudah berlalu, dan kita diubahkan menjadi seorang yang baru. Jadi kita meninggalkan cara-cara yang lama, meninggalkan cara-cara yang dosa atau cara-cara yang duniawi, tetapi kita memikirkan hal-hal yang rohani, hal-hal yang mengarah kepada kekekalan. Nah, di dalam tema pagi hari ini kita membaca bagaimana seseorang yang dirubah, diberi pertolongan oleh Tuhan untuk kita bisa berubah menjadi orang-orang yang lebih berkenan, orang-orang yang lebih dekat, dan orang-orang yang lebih mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan membaca dari Mazmur 139 ayat ke-23. Selidiki aku, ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, mari kita dengan kerendahan hati mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita ini adalah orang-orang yang lemah, bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa, bahwa kita ini adalah orang-orang yang selalu berbuat kesalahan, baik di mata Tuhan ataupun di mata orang-orang di sekeliling kita. Dengan kita mengakui bahwa kita ini orang yang lemah, orang yang berdosa, orang yang selalu berbuat salah, maka dari titik situlah kita ini menjadi seseorang yang mengatakan, aku membutuhkan seorang penolong untuk membuat aku berubah. Kalau kita merasa diri kita lemah dan diri kita berdosa, maka kita akan memulai sesuatu dengan mengatakan, aku tidak bisa melakukan hal-hal yang baik. Maka aku membutuhkan Yesus untuk menolong aku berubah dari apa yang keadaanku saat ini. Kalau kita membaca 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 25, itu menceritakan bagaimana Daud menerima teguran dari Nabi Nathan karena dia sudah berbuat dosa pada saat dia melakukan hal yang buruk dengan Batsheba. Tapi di situ pada saat Daud menerima teguran Tuhan melalui Nabi Nathan, dia mengatakan dengan kerendahan hati, aku berdosa di hadapan Tuhan. Jadi tanpa membela dirinya, tanpa dia harus membuat alasan-alasan, dia mengatakan aku berdosa di hadapan Tuhan. Nah, dari situlah kita bisa melihat bagaimana Daud seorang raja, tetapi kita melihat Daud masih memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Dia tidak mencela nabi yang menegur dia. Raja-raja Israel itu tidak mudah untuk ditegur. Pada saat nabi menegur, bahkan mereka ada yang marah, mereka ada yang mau mencoba membunuh nabi yang dikirim oleh Tuhan. Tetapi kita melihat Raja Daud ini, dia mengetahui Nabi Nathan adalah seorang utusan Tuhan, maka pada saat menerima teguran karena dia tahu dia berbuat salah, seketika itu juga mengatakan, aku berdosa di hadapan Tuhan. Nah, dengan begitu apa yang terjadi berikutnya adalah sesuatu yang luar biasa. Kita akan belajar. Mazmur 51 mengatakan untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam hukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sungguh luar biasa Daud mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Itu buktinya apa yang dituliskan, dialami Daud itu bisa kita pelajari sampai saat ini dan bisa menjadi penuntun kita bagaimana pada saat kita jatuh dalam dosa, apa yang harus kita lakukan.
Raja Daud menuliskannya di dalam Mazmur 51 ini dan mengajarkan kita untuk selalu rendah hati, untuk bisa diperbaiki, untuk bisa dikoreksi, untuk bisa diarahkan kembali kepada jalan yang benar dengan satu syarat, bahwa dia mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan untuk kembali diubahkan kepada jalan yang benar. Kita tidak ngeyel, kita tidak mencari alasan, kita tidak mencari kambing hitam pada saat kita melakukan dosa, tapi seketika itu juga Daud mengatakan, aku berdosa di hadapan-Mu ya Allah. Dan tidak hanya mengakuinya, tetapi dia juga memohon pertolongan Tuhan untuk diampuni dari kesalahan dan dosanya. Itulah yang menjadi titik balik bagi Daud untuk menerima kembali belas kasihan Tuhan. Inilah yang bisa kita pelajari, bahwa pada saat kita bersalah, pada saat kita melakukan dosa, kita datang kepada Tuhan mengakui. Kita datang kepada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Kita datang kepada teman-teman kita di tempat pekerjaan. Kita datang kepada mungkin sesama jemaat pada saat kita berbuat salah kepada mereka. Dan pada saat itulah Tuhan akan menurunkan pertolongan. Pada saat kita memohon pengampunan, maka Tuhan akan mendengar pengampunan kita. Dan Daud yang sudah mengalami pembebasan dan mengalami kembali penyertaan Tuhan, itu pun akan kita alami. Semoga Tuhan menolong kita dengan Roh Kudus-Nya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.